dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, calon guru penggerak. Jadi di video kali ini saya Miss Supriyanisi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kuantan Sengingi, akan melaksanakan kegiatan praobservasi dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan jadi dalam video kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Sustari Putri yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik Bu, kita langsung aja menuju untuk kegiatan praobservasinya ya Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa ya Bu ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Siang ini ya Bu. Ya. Baik Bu Tari, pada kegiatan kali ini saya melaksanakan kegiatan praobservasi dengan tujuan agar nanti Ibu Tari sudah melaksanakan penilaian kelas. Saat kegiatan praobservasi yang saya lakukan dengan Bu Tari, nanti Bu Tari mungkin menjadi lebih siap ya. Jadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah selesai. Baik. Untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tari. Boleh Bu Tari? Boleh. Begini Bu Tari, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran nanti menjadi seperti apa yang ingin Bu Tari terapkan di dalam kelas. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di dalam pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan mengenal fungsi tari di Indonesia dengan tepat dan benar nantinya. Begitu ya Bu Tari ya, menganalisis berarti ya. Menganalisis. Jadi di sini yang analisis tari kreasi atau tari di sini tari kreasi atau tari tradisi Bu Tari? Karena ini merupakan fungsi, berarti dia lebih kepada tradisi. Baik Bu Tari. Kemudian nanti Bu Tari pada model pembelajaran yang Ibu lakukan seperti apa model pembelajaran Bu Tari? Dalam pelaksanaan pembelajarannya, untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah problem based learning dalam menentukan fungsi tari. Jadi peserta didik itu nanti akan mengetahui masalah-masalah apa saja nanti dalam sebuah tarian sesuai dengan fungsi-fungsinya. Jadi kalau seandainya fungsinya upacara, dia tahu apa-apa saja yang ada dalam unsurnya, dan kalau seandainya hiburan dan pertunjukan dia tahu juga. Jadi dia dapat memecahkan permasalahan itu dengan baik. Ya. Berarti metode Ibu sesuai dengan RPP ya Bu ya, yaitu di situ dilihat pembelajaran berbasis apa tadi? Problem Based learning. Jadi kemudian untuk strategi Ibu seperti apa dari Ibu dalam pengejaran nanti Ibu? Saya akan lebih menekankan kepada peserta didik untuk dapat mengenal fungsi tari di Indonesia. Jadi saya dalam pembelajarannya itu bagaimana ini? Dalam pembelajaran Dalam saat melaksanakan pembelajaran baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti saya akan membentuk beberapa kelompok. Jadi beberapa kelompok ini nanti akan peserta didik menampilkan tarian sesuai dengan fungsinya. Nah, terus saya juga akan melakukan penilaian singkat. Iya. Berarti di sini dalam proses ya strategi Ibu ya, mungkin membagi kelompok per kelompok per individu dibagi ya Bu ya dengan tugasnya. Berarti di sini Ibu memperlihatkan misalnya audio visual ya Bu di sini ya, audio visual, dan Ibu membagi per kelompok supaya anak-anak itu ada apa maksudnya pembelajaran itu ada apa namanya tuh Ibu, ada perbandingannya ya Bu ya. Nah, ya bagus Bu. Kemudian untuk konten produknya peserta didik melihat video ya Bu ya. Konten produk ya, melihat video. Oh, jadi sebagai contoh kan gitu. Jadi dia tahu oh ini tariannya upacara, ini hiburan, ini pertunjukan. Jadi peserta didik itu nanti bisa mengenal dia secara langsung.
Apa-apa saja yang terdapat di dalam elemen-elemen saja yang terdapat dalam sebuah tarian, upacara, hiburan maupun pertunjukan maupun dalam media pendidikan. Gitu ya. Kemudian Bu, untuk penilaian Bu ya, Penilaiannya? di mana Bu Tari di dalam kelas untuk menilai nanti. Untuk penilaian tentu saya akan melakukan penilaian secara praktek. Yang pertama praktek, saya tengok dulu bagaimana anak itu prakteknya. Terus saya melihat juga sikap anak tersebut. Mampu nggak anak itu nanti mempraktekkan sesuai dengan fungsi tarian tersebut. Iya, berarti Cocok sesuai nggak gitu kan? berarti diobservasi Bu, ya, Diobservasi. sikap ya, observasi berarti diobservasi ya Bu ya. Ya, kemudian untuk sasaran. Untuk sasaran di kelas berapa Bu Tari nanti melakukan kegiatan ini, kelasnya? Oke. Saya nanti akan melaksanakan kegiatan itu di kelas 10 E6 hari Selasa. Hari Selasa ya. Ya, hari Selasa. Mungkin pertanyaan saya cuma itu Bu Tari, ya. Jadi hanya ingin tahu arah kegiatan Bu Tari nanti, karena nanti saya pantau Bu Tari berkaitan dengan yang Ibu bilang sesuai jadwal tadi yang kita laksanakan sesuai observasi nanti, biar pelaksanaan kegiatan observasi kita atau seperti apa strategi Ibu atau tujuan perencanaan Ibu dan sebagainya. Jadi saya harap Bu Tari bisa teramati, tercatat nanti ada apa pelajaran yang Ibu sampaikan itu insya Allah mungkin ya, atau akan memberi semangat sesuai dengan Ibu tadi. Jadi saya harapkan kita bisa jumpa di kegiatan observasi ya Bu ya. Setelah observasi nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Jadi Bu Tari nanti mari kita laksanakan kegiatan pra observasi dari saya ke Bu Sestari. Sampai jumpa kita di kegiatan observasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak semuanya. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di pertemuan sebelumnya ya Bu. Dan sekarang adalah kegiatan aksi pengamatannya Bu. Atau observasinya. Apakah Bu Tari sudah siap? Ibu silakan, Ibu mengajar. Saya akan mengamati Ibu dari belakang. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelaskan semuanya. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada Bu, Ada siapa dulu? Faldan Bu. Ibu absen aja ya. Ibu. Adil, Bu. Afrila, Almara, Audia, nggak tahu keterangan apa ya. Aurelia, Bagas, Ibu. Kalista, Cherry, Dea, Destri, Dea Fitri, Fadila, Randi, Ibu. Habib, Ibu. Hafiz, Apa Bu? Kevin, Kairun, Lovely, M. Faldan, Sakit Bu. Muhammad Al-Kairu, Ibu. Muhammad Azizi, Ibu. Muhammad Nisba, Puspa, Rangga, Ibu. Revan, Ibu. Rizky,
Kaula, Bu. Bob, Abla ya. Siti Anissa. Tiara. Farel. Iru. Yoga. Yosi. Yosiana. Berarti ada yang tidak hadir sekitar 3 dan agak temannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengadakan ice breaking sedikit untuk mengatur bagaimana semangat Anda semuanya. Dan untuk ice breakingnya itu adalah breaking foto selfie. Tahu foto selfie? Ya, tahu. Caranya nanti. Baik, caranya nanti Ananda. Nanti gini, kita tepuk tangan sama-sama. Tap 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 tap. Tahu selfie? Tahu. Dengan gaya Anda masing-masing. Bukan kayak gini semuanya, tapi boleh gini, boleh gini. Nah, tahu selfie? Tahu. Ya, kita tepuk tangan nanti sama. Tap tap. Nanti gantian, satu berderetan. Semuanya dapat saya. Saya kayak mana tadi? Kita tepuk tangan dulu. Tap tap. 2, 1. Udah. Nah, ya, sudah kali ya. Ulangi lagi. 1, 1, 2, 1, 2, 4. Semuanya bisa. Untuk berapa? Nanti langsung aja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk berapa? Tari merupakan Salah satu cabang seni yang menggunakan media gerak tubuh manusia. Tari merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan media gerak tubuh manusia. Ya. Yang tubuh manusia itu terdiri dari apa saja, Nak? Kaki. Ada? Tangan. Ada kepala, ada? Tangan, kaki. Apa lagi? Badan termasuk bagian tubuh manusia. Manusia yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu bentuk tarian. Kaki. Kaki, ya tadi sudah disampaikan juga kaki. Pengertian tari secara umum apa? Merupakan ekspresi jiwa manusia yang disalurkan Melalui gerak yang ritmis indah dan beraturan yang memiliki makna dan tujuan tertentu. di sini dikatakan juga bahwa tari itu secara umum merupakan ungkapan ekspresi yang disalurkan melalui media yang bisa indah. Gerakannya harus juga teratur, memiliki makna dan tujuan. Setiap gerakan harus memiliki makna dan mempunyai tujuan. Untuk tarik busana. Terus selanjutnya adalah busana. Dalam busana itu pun sangat ditentukan. Kenapa ditentukan busananya? Busana itu nanti menentukan tarian itu dari daerah mana. Properti. Lanjut kita dengan
tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Ada fungsi tari di Indonesia ada. Yang pertama apa katanya? Fungsi upacara. Fungsi upacara. Fungsi upacara. Apa yang dikatakan dengan fungsi upacara di situ? Tari sebagai sarana upacara adat yang erat kaitannya dengan kepercayaan, yaitu ritual keagamaan atau kepercayaan seperti animisme, politisme, dan dinamis. Nah, yang kedua sebagai fungsi sebagai hiburan. Tari sebagai media hiburan merupakan fungsi tari yang saat ini seringkali ditemui di masyarakat. Contohnya adalah tari joget. Lanjut langsung dengan fungsi pertunjukan. Apa yang dimaksud dalam fungsi pertunjukan di sini? Tarian sebagai pertunjukan untuk sesuatu yang dinilai memiliki nilai seni, menarik, perhatian, membuat kepuasan, memperoleh kesan setelah menikah. Nah, beda ya. Beda fungsinya yang menghibur dengan fungsinya sebagai pertunjuk. Lanjut. Fungsi sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidik. Dan bikin deskripsi hasil pengamatan dari hasil diskusi dengan kelompoknya. Nah, yang bagus sudah disampaikan tuh biar nggak tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Pertama, tari rentak bulian. Tari ini termasuk tarian upacara yang menggunakan teknologi pembuahan maya yang dibentuk ke lantai. Busana yang dipakai sederhana, yaitu baju lengan pendek dan rok pendek. Yang kedua, tarian ini termasuk tarian hiburan yang menggunakan profesi payung yang dikembangkan dan dikucurkan di seluruh pohon. Busana yang dipakai yaitu baju lengan panjang dan celana pendek dan celana panjang. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya Naya, Ibu ingin besok kalian harus mampu untuk membuat tarian itu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan atau ide yang kalian pikirkan. Kalian ingin bikin apa? Jelas kalian itu sudah Ibu kasih contoh fungsi sarana fungsi tarian itu ada 4: upacara, hiburan, pertunjukan, dan media pendidikan. Sekarang kalau seandainya kalian bikin tarian, kalian mau bikin apa? Apakah itu hiburan, upacara, ataupun yang lainnya? Paham ya sampai di situ yang Ibu sampaikan? Paham ya? Sampai di sini kita bertemu di minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak semuanya, bertemu lagi ya kita pada tahap pasca observasi setelah di pertemuan yang lalu ya sudah kita melakukan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh rekan saya yang bernama Ibu Sustari Putri. Jadi langsung aja mari kita masuk kegiatan pasca observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Tari? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Tari, alhamdulillah ya Bu Tari ya. Gini Bu Tari, terkait dengan aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan nanti seperti apa Bu Tari? Ya, aktivitas yang ingin saya kembangkan di sini, saya inginnya nanti peserta didik itu nanti mampu menganalisis mengenai jenis mengenai fungsi tari di Indonesia. Dan setelah itu nanti siswa itu dapat membedakan tarian itu berdasarkan fungsinya. Setelah berdasarkan fungsi nanti dibagi juga menjadi beberapa kelompok untuk anak itu bisa berkreasi Berarti di sini Bu Tari aktivitas pengembangan berarti berdiferensiasi produk itu ya. Itu sudah tergambar di sana. Sekarang dalam tujuan yang hendak Bu Tari capai dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa? Karena di sini nanti siswa itu sudah peserta didik itu sudah paham mengenai fungsi tari, tentu nanti saya ingin anak itu berkreasi untuk membuat suatu karya tari berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalnya saya minta di kelas ini bikin fungsi berdasarkan fungsi tari berdasarkan upacara gitu. Anak-anak peserta didik itu nanti saya minta untuk membuat tari kreasi mengenai upacara adat, misalkan upacara adat. Jadi dia bisa mengembangkannya melalui tari kreasi berupa fungsinya sebagai upacara. Jadi di sini Ibu Tari tujuannya nanti anak itu bisa membuat sebuah tari kreasi ya istilahnya mau boleh dipilih tari upacara, boleh tari upacara, boleh tari pertunjukan gitu ya, boleh ikutan hiburan juga itu ya. Jadi anak-anak itu bisa membedakan gitu kan. Bisa anak itu bisa membedakan mana yang tari upacara, mana tari tuntunan gitu ya. Tari pertunjukan gitu ya. Jadi di sini ukuran ketercapaian Ibu nanti mau Ibu harapkan seperti apa? Ya itu Bu, dapat membuat suatu produk anak itu. Hasilnya nanti adalah satu produk tarian kreasi. Berarti di sini ukuran ketercapaian Ibu berarti supaya siswa itu mampu membuat mampu mengkreasikan membuat suatu karya tari yang bisa ditampilkan. Yang bisa ditampilkan gitu ya. Jadi istilahnya yang dalam proses ini siapa yang mendukung nanti dalam pemilihan nanti itu setelah hasil itu apa yang pendukung Ibu nanti di pendukung apa? Partai-partai pendukung apa yang mendukung untuk dalam proses pembuatan tari itu apa aja? Tentu yang pertama peserta didik ya. Pencapaian responnya dulu ya. Responnya dulu bagaimana semangat peserta didik itu kan dalam mencapai membuat suatu karya tari. Selain itu mungkin Pak pendukung yang lain apa yang Ibu Tari gunakan mungkin apa aja mungkin dalam kelas mungkin dengan membuat tadi ya, dengan membuat produk tadi dalam membuat produk tadi. Tentu nanti saya akan tampilkan video-videonya dan contoh-contoh videonya dulu. Kira-kira yang tarian upacara itu identiknya dengan apa? Dengan contoh-contoh seperti itu, jadi anak lebih paham. Oh ini ada perbedaannya. Hiburan, metode hiburan, pertunjukan, fungsinya. Jadi dengan menayangkan video ini upacara, ini tarian hiburan, ini pertunjukan, dan ini sebagai media sebagai media pendidikan. Nanti saya akan berikan contoh sama anak tersebut. Setelah itu nanti dengan seperti itu anak tahu membedakan. Oh yang saya bikin adalah tarian hiburan, yang saya bikin adalah tarian upacara gitu. Jadi anak itu bisa
melihat video itu sebagai contoh untuk membuat suatu karya tari dengan idenya tersendiri, dengan kreativitas ide anak tersebut. Berarti di sini pendukung yang ibu harapkan di sini ibu ambil ya, bukan berarti istilahnya contoh-contoh berupa audio dan video ya bu ya, bukan video yang bisa menjadi pedoman bagi anak-anak gitu ya Pak, yang bisa mendukung dia menjadi ide bagi dia, mungkin muncul dia Ide-ide kreatif baru gitu kan. untuk dalam pembuatan suatu produk itu ya dan produk tari biar bisa tergarap sama anak itu gitu ya ya. Jadi di sini kapan ini tuh waktunya ibu laksanakan? Ya setelah biasanya ini saya laksanakan setelah materinya selesai semuanya, nanti di akhir akan ada prakteknya gitu. Menjelang akhir daripada materi itu habis, seiring dengan perjalanan waktu. Kira-kira berapa waktu lama kira-kira ibu? Yang namanya tarian Bu tentu membutuh waktu yang cukup ya Bu ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu, maksimalnya 3 minggu lah, maksimal 3 minggu lah. Baru 3 minggu Siap tampil, ya. baru ibu melihat hasil dari Ya baru kita melihat hasilnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Begini Bu Tari, mungkin terkait pembicaraan kita hari ini saya ingin menanyakan ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu gitu ya untuk kita coaching hari ini dalam pembayaran kemarin waktu diobservasi gitu Bu, terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas ini. Betul. Baik Bu, nah saya ingin bertanya masalah observasi yang kemarin itu kan, masalah Karena kita observasi itu sudah kita lakukan karena perasaan Ibu sepertinya Ibu kurang bersemangat ya hari ini. Kurang semangat ya. Terkait dengan observasi yang saya lakukan, saya lihat kemarin itu apa yang Ibu bicarakan terkait dengan kemarin. saya ingin membicarakan mengenai hasil mengenai observasi yang kita jalankan kemarin. Jadi apa kira-kira yang kurang dalam penampilan saya, itu nanti saya ingin berbicara langsung dengan Ibu. Gitu ya Bu Tari ya. Terkait dengan pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan kemarin di kelas ya, saya ingin istilahnya menanyakan ya Bu ya, pada saat Ibu mengajar itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan Ibu yang Ibu inginkan di kelas itu seperti apa? Baik, ini dalam pembelajaran di dalam kelas saya sebenarnya ingin mencapai mengenai bagaimana siswa itu dapat menganalisis dan memahami materi yang saya sampaikan. Jadi materi yang saya sampaikan itu tercapai oleh dapat diserap dengan baik oleh peserta didik tersebut. Ini ya Bu ya, di sini Ibu kan ingin ingin melakukan indikator supaya tercapai. Di sini mungkin Ibu melakukan dengan berbagai hal mungkin ya. Ibu di sini mungkin pertama mungkin sudah sepertinya dalam pengenalan kelasnya mungkin Ibu sudah persiapkan ya, di sini mungkin tergambar ya kegiatannya seperti apa yang Ibu gambarkan nanti di kelas. Jadi Ibu kan di sini istilahnya menginginkan siswa itu memahami ya saat mengajar, fokus saat mengajar. Jadi sebenarnya apa-apa yang ingin Ibu harapkan setelah pembelajaran nanti? Setelah pembelajaran, ya saya juga berharap di sini nanti setelah pembelajaran ini terjadi atau berlangsung, saya ingin siswa itu dapat lebih mudah untuk memahami dengan metode yang saya sampaikan, metode belajar yang saya sampaikan. Metode. Jadi di sini metode ya Bu ya. Jadi metode apa yang dilakukan di kelas? Diferensiasi ya Bu. Jadi di sini istilahnya sudah melakukan metode diferensiasi, pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi di sini dalam melakukan klarifikasi itu apa yang dipersiapkan sebenarnya?
Maksudnya nanti di dalam Ibu mempersiapkan di dalam pembelajaran kelas itu apa yang Ibu persiapkan, istilahnya supaya pembelajaran itu berjalan sesuai dengan harapan Ibu. tentu yang saya persiapkan di situ dalam pelajaran itu apa-apa saja bahan-bahan yang saya gunakan di dalam kelas itu, maksudnya mungkin saya menggunakan media pembelajaran yang baik supaya memicu minat daripada peserta didik, lebih bersemangat peserta didik mungkin dengan menggunakan video-video atau dengan praktek langsung pun bisa juga, biar peserta didik itu dapat maksudnya itu dapat terpicu semangatnya gitu. Gini Ibu, Benari, mungkin Ibu sudah istilahnya menggunakan ya dalam pelajaran kemarin itu menginginkan supaya anak lebih fokus dengan Ibu mengadakan pelajaran berimprovisasi dengan menggunakan alat prasarana ada perlengkapan yang dia di sini sudah tergambar. Mungkin Ibu menggunakan berupa apa Ibu? Audiovisual Ibu ya? Ya, berupa audiovisual, melihat video, tayangan video tari sesuai dengan materi yang Ibu Sesuai dengan sampaikan ya Bu ya. Jadi di sini bagaimana perasaan Ibu saat melakukan itu? perasaan saya waktu melakukan itu ya namanya juga diperhatikan Bu ya, jadi ada rasa deg-degan, canggung juga kan Bu, tapi itu kan hanya berlangsung beberapa saat saja. Setelah itu saya kembali kepada seperti apa saya mengajar seperti biasa. Berarti yang namanya dilihat itu Ya. ada deg-degan juga ya Bu ya. Pasti Itu tumbuh rasa cemas kita juga ya Bu ya, karena seseorang melihat kita atau mengamati ya Bu ya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar juga. dengan lancar. Baik Bu. Mungkin bisa juga Ibu ceritakan kembali ya Bu ya, bagaimana proses pembelajaran yang kemarin di dalam kelas itu, apakah sudah tercapai nih yang Ibu harapkan kemarin? Alhamdulillah dalam pembelajaran itu untuk ada sedikit puas bagi saya Bu, karena ada beberapa hal yang rasanya kurang sempurna kan Bu dalam pencapaian itu, tapi semuanya berjalan dengan baik. Di antaranya mungkin yang membuat saya agak sedikit kurang puas itu bagaimana saya dalam pengelolaan kelas terkadang ya karena kita ramai kan Bu ya, jadi tidak terkontrol secara keseluruhan gitu. Tidak terkontrol secara keseluruhan, tetapi bisa hanya beberapa orang saja gitu, tapi semuanya tercapai dengan baik, tersampaikan dengan baik, diterima dengan anak sesuai dengan apa yang saya harapkan, walaupun sebenarnya kan belum sesempurna itu gitu. Terus ya di sini Ibu sudah menentukan ya tujuan pembelajaran Ibu dengan melaksanakan pembelajaran kata Ibu berdiferensiasi tadi ya Bu ya. Jadi di sini sesuai dengan materi yang disampaikan, Ibu menggunakan alat perlengkapan berupa audiovisual supaya ada istilahnya supaya siswa itu lebih menarik, supaya lebih fokus dengan menggunakan audiovisual tadi ya Bu, supaya lebih semangat gitu ya Bu ya. Jadi di sini Ibu sudah melakukan ya dengan peserta didik dengan melakukan pembelajaran yang sesuai yang istilahnya sudah sesuai apa yang disampaikan pada observasi. Jadi terusus mungkin Ibu sudah membawa anak-anak di sana terlihat tergambar sudah berkomunikasi dalam memahami materi, dan anak-anak pun sepertinya antusias ya dalam memahami materi yang disampaikan, baik itu dalam berkelompok maupun mandiri ya. Jadi ini Bu untuk pertanyaan berikutnya Bu, dari hasil observasi di kelas kemarin ya, hambatan apa yang Ibu hambatan dalam proses pembelajaran Ibu lakukan kemarin tuh, ada hambatan apa yang ditemukan di dalam kelas Ibu? Baik Ibu, hambatan yang saya temukan dalam kelas itu waktu saya memulai gitu, kita kan memakai infokus kan Bu ya, jadi memakai infokus. Jadi dalam
pemasangan infokus atau alat-alat perlengkapan itu sepertinya menjadi suatu hambatan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi itu salah satu hambatan. Mungkin untuk kedepannya dipercepat waktunya, dipersiapkan di luar jam belajar, nanti pas masuk ke dalam kelas kita langsung belajar, bukan bahas jam belajarnya, pasang alat-alat infokusnya semua. Berarti Ibu dalam persiapan waktu, berarti istilahnya jangan banyak waktu terbuang. Berarti sebelum masuk Ibu sudah mempersiapkan dulu dalam sebuah ruangan kelas gitu ya Bu ya. Iya. Jadi di sini biar anak waktu yang terbuang ya, istilahnya tidak banyak terbuang waktunya, anak pun lebih fokus dan tidak berlama-lama untuk menunggu dalam proses pembelajaran gitu ya Bu ya. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya kalau memang lama, ibaratnya waktunya kita tidak maksimal lagi, banyak terbuang, banyak yang tidak apa gitu ya, efisien ya Bu ya. Jadi di sini karena waktu terbuang itu mungkin istilahnya kita tadi mungkin apa yang terjadi pada waktu yang terbuang itu ya, mungkin anak-anak kurang fokus ya, menjadi memicu anak-anak kurang fokus, anak kurang fokus. Jadi itu hambatan yang Ibu tadi rasakan ya Bu ya selama proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Kurang fokus, terus pencapaian materi kayaknya sepertinya terjadinya terburu-buru jadi Bu, karena kita mengejar waktu kan, jadi kan dalam mengajar pun saya jadi cepat gitu biar tujuan pembelajaran saya tercapai dengan baik gitu, karena kendala yang pertama tadi. Jadi seperti itu kendalanya Bu. Ya. Gini Bu, terkait dengan karena anak kurang fokus tadi, jadi di sini mungkin bisa tergambarkan mungkin untuk pembelajaran ya Bu ya, untuk memaksimalkan materi yang mungkin yang ingin disampaikan itu ya. Di sini kemarin rasanya dalam gambaran di kelas itu maksimal nggak Ibu menyeluruh dalam menyampaikan maupun memberi pertanyaan istilahnya di kelas kemarin itu seperti apa gitu kondisinya? Ya, dalam pemberian materi dalam kelas rasanya yang sudah saya sampaikan itu sudah maksimal juga. Dalam peserta didik pun sama, menanggapinya dengan baik juga, menjawab pertanyaan atau mendefinisikan, menganalisis materi itu juga sudah bisa disampaikan sama peserta didik. Saya rasa cukup maksimal. Ibaratnya kalau siswa respon kemarin dalam pembelajaran sudah menyeluruh gitu ya, sudah menyeluruh dapat semuanya gitu ya. Sudah. Nah, berarti sudah aktif istilah semuanya dalam pembelajaran kemarin gitu ya Bu tadi ya. Kira-kira mungkin ya Bu itu yang Ibu temukan ya Bu ya, karena kurang efisiennya waktu. Seakan kita terburu-buru gitu tadi ya Bu dalam pelaksanaan pembelajaran, kita istilahnya cepat gitu ya, jadi istilahnya anak-anak pun istilahnya kita karena terlalu buru-buru, anak-anak kurang menangkap materi ya, istilahnya ada beberapa siswa yang mungkin tidak sama cara penangkapannya ya tadi ya. Cara memahami dalam materinya pun tak sama. Ada yang anak mungkin menyampaikan cepat, dia cepat menanggapi, cepat dia pahamnya. Tapi mungkin ada anak yang kurang paham, lambat dia, jadi agak kesulitan dia dalam pemahaman materi gitu ya Bu tadi. Iya. Kira-kira dalam solusi nanti untuk menghalangi hambatan itu apa yang akan Ibu lakukan gitu? Mungkin ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya lebih menyiapkan waktu di luar jam pelajaran dulu, sebelum mungkin siapkan waktu di 10 menit sebelum lonceng berbunyi atau jam saya masuk, baru saya persiapkan, jadi bisa memaksimalkan penampilan atau pembelajaran saya. Gitu ya. 10 menit lah sebelum masuk gitu kan, saya persiapkan perangkat infokusnya, video-videonya di situ. Jadi waktu kita masuk, sudah jam masuk, tentu kita tinggal memberikan materi pelajaran sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan nanti. Sudah sangat bagus ya Bu ya, Ibu kembangkan dengan solusi dari Ibu sudah saya dengar ya, istilahnya Ibu ingin
mungkin dalam sewaktu nanti Ibu lebih memfokuskan supaya waktu tidak terbuang, Ibu akan lebih cepat dari biasanya dalam penyiapan. Kalau dalam pembelajaran mungkin Ibu menggunakan perlengkapan atau prasarana yang lain, untuk kegiatan pembelajaran Ibu lebih cepat gitu ya, untuk mengatur waktu gitu ya Bu ya, biar anak mungkin lebih fokus, lebih efisien waktu, anak pun istilahnya nyaman dengan waktu yang lama, bukan terburu-buru, dia akan nyaman dan akan istilahnya dalam materi pun dia lebih mengerti gitu ya Bu ya. Ya. Jadi di sini istilahnya yang solusi yang Ibu Ibu ceritakan tadi ya, istilahnya kapan Ibu mungkin melakukan atau terapkan untuk perubahan dari hasil dari hasilnya. Saya akan melaksanakannya Ibu ya pas ini untuk kedepannya Ibu. Waktu saya masuk sudah kedepannya nanti sudah mulai saya terapkan juga. Setelah melakukan observasi yang Ibu laksanakan, saya sudah mengerti kira-kira apa kekurangan saya, berarti untuk pembelajaran selanjutnya itu akan saya terapkan di kelas yang lain. Gitu ya Bu Tari ya, sangat luar biasa Bu Tari. Ya, apa yang Ibu lakukan kemarin ya Bu Tari ya. Mungkin setelah saya amati, ya alhamdulillah sudah ada yang tampak ya, dengan dimulainya dengan istilahnya tujuan pembelajarannya. Ibu sudah menggunakan dalam pembelajaran sudah istilahnya adalah memakai konten itu ya, audio visualnya dia dalam prosesnya, dan Ibu sudah memberikan pelajaran yang berdurasi dengan yang membuat istilahnya pemetaan untuk per kelompok gitu ya Bu ya, dengan sesuai dengan siswa ya, yang supaya siswa itu lebih menguasai dan kemudian mungkin istilahnya supaya anak-anak itu terlibat semua gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi istilahnya hambatan yang Ibu temui itu mungkin teratasi ya, dan solusinya bisa kita Ibu terapkan juga nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bu ya. Jadi istilahnya untuk pembelajaran juga supaya lebih baik, supaya lebih efektif gitu ya, kita pun berpihak pada murid atau siswa gitu ya Bu ya. Kita bisa memaksimalkan potensi siswa yang waktu tersedia. Ya, terima kasih Bu untuk waktu yang tersedia, sudah mau diobservasi, dan kita akan mulai untuk kegiatan berikutnya untuk perubahan-perubahan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu, Sama-sama Bu Neng. Terima kasih juga.